Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sebagai destinasi wisata menginternasional. Pembenahan sarana dan prasarana serta akses infrastruktur jalan menjadi perhatian. Hal ini terungkap usai Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa berkunjung langsung ke sejumlah desa yang ada di kawasan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Ia juga mencatat permintaan warga terkait bendungan atau dam, jembatan hingga mencatat perbaikan sarana dan prasarana, tata ruang hingga normalisasi goa. Dari tinjauan ini terdapat banyak PR yang perlu diperbaiki, seperti penataan bendungan, irigasi, jembatan, tata kios-kios souvenir yang menutup pemandangan sungai dan pulau-pulau sungai di sekitar Bukit Lawang. Untuk mewujudkan desa wisata atau kawasan pariwisata di Bahorok ini, Musa Rajeksa atau Ijek juga menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat bahwa daerah tersebut akan dijadikan objek wisata yang menginternasional. Ia juga membeberkan beberapa hal yang perlu dibenahi setelah melihat sejumlah desa yang telah ia susuri dengan sejumlah OPD, penggiat wisata dan anggota DPRD Sumatera Utara, juga Pemkab, yakni perlunya melakukan edukasi ulang masyarakat seperti dalam mendirikan rumah-rumah atau guest house, warung, dan kafe agar tertata rapi. Ya, kita melihat potensi pariwisata, daerah-daerah wisata alam dan wisata yang sudah memang terbangun selama ini banyak di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Danau Toba, itu menjadi salah satu destinasi wisata dan pembangunannya menjadi super prioritasnya dari pemerintah pusat. Ini juga kita melihat masih ada tempat lain yang bisa kita bantu untuk dorong pembangunannya untuk menjadikan juga destinasi wisata ya. Salah satunya adalah ini Bukit Lawang dan Tangkahan. Di sini alam, hutan, sungai, dan endemik orang hutan itu menjadi magnet orang untuk datang, terutama wisatawan mancanegara untuk datang ke sini. Inilah yang kita memikirkan bagaimana ekonomi Sumatera Utara ini bisa bangkit dari segala sektor. Salah satu adalah pariwisata. Bagaimana ekonomi daerah, desa bisa juga bangkit dengan tagline kita membangun desa menata kota. Salah satunya adalah mendorong pariwisata ini untuk mengaktifkan desa-desa sekitar menjadi desa wisata supaya ekonomi ini bergerak. Target kita ini dimulai dengan anggaran pembangunan 2022 untuk mendorong destinasi dan pembangunan tadi itu. Tapi 2022 ini tetap harus kita lihat, ini masih bisa kita perbaikan nih. Makanya kawan-kawan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara juga saya ajak nih sama-sama datang kemari untuk lihat supaya kawan-kawan DPR juga bisa mendukung program kita untuk anggarannya, untuk sama-sama diawasin dan memberi masukan. Kita mau ini juga rapor kita undang juga Pemkab Langkat, kita undang masyarakat, penggiat-penggiat wisata, tokoh-tokoh masyarakat, supaya mereka mendengar rencana kerja kita ini mendukung dan memberi masukan kira-kira apa lagi yang dibutuhkan. Ini masih belum selesai, masih beberapa kali lagi kita akan pertemuan nanti. Sementara itu terkait konservasi orang hutan yang selama ini menjadi otoritas Kementerian Kehutanan, Ijek menilai tidak tertutup kemungkinan pihaknya sebagai pemerintah provinsi untuk mengelola apakah dalam bentuk yayasan atau perusahaan terbatas. Begitu juga dengan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata yang saat ini kondisinya masih belum baik. Menurut Ijek, program pembangunan jalan sudah dimasukkan di Dinas PU dan Bina Marga yang rencananya akan rampung tahun depan. Lihat ini, kita ketemu orang hutan di Bukit Lawang. Pas lagi trekking di hutan, alhamdulillah hari ini bisa ketemu orang hutan di Bukit Lawang. Ini mau Ini kunjungan kita yang pertama secara resmi pemerintahan dengan jajaran kabupaten, provinsi, dan DPR dan kawan-kawan lainnya. Kenapa kita ingin melihat langsung? Kita udah laksanakan rapat pertama, rapat kedua untuk bikin grand design untuk pariwisatanya tadi ini di Bukit Lawang, Tangkahan. Setelah kita lihat, kita rasakan kemarin bagaimana infrastruktur jalan dari mulai Medan, masuk kota Binjai sampai kemari. Banyak catatan-catatan dan itu sudah menjadi program dari Dinas Bina Marga, PU Bina Marga kita untuk program 2022. Terus apalagi di jalan itu ternyata rambu-rambu untuk jalan itu Dinas Perhubungan kita ikut terlibatkan. Sampai di sini kita lihat dari mulai barir gate masuk tadi yang kemarin kita lihat perlu sentuhan, penataan jalan, kansteinnya, penghijauannya perlu sentuhan.
informasi tanda-tanda panah di mana tempat-tempat kunjungan perlu. Pusat informasi belum ada. Pariwisata, dinas pariwisata harus hadir di sini. Dinas desa harus hadir. Inilah yang kita mau evaluasi untuk apakah program kita di 2022 dinas-dinas ini sudah tepat sasaran untuk mendukung, mendorong pariwisata di Bukit Lawang Grand Tangkaan. Usai berkeliling, Musara Jeksa langsung melanjutkan rapat koordinasi pengembangan wisata Bukit Lawang, Tangkahan dengan sejumlah OPD, Pemkab, dan sejumlah penggiat wisata. Pada rapat sebelumnya, Pemprov Sub berencana membenahi beberapa hal di 2 kawasan destinasi wisata unggulan tersebut. Di antaranya infrastruktur jalan, ekonomi kreatif, koneksi internet, layanan penarikan uang, dan transaksi perbankan. Jumlah kunjungan wisatawan lokal yang ada di Bukit Lawang ini ya sangat drastis. Ya alhamdulillah di tahun ketiga pandemi ini nampaknya pengunjung ke daerah wisata Bukit Lawang ini makin hari makin meningkat. Ya alhamdulillah seperti minggu ini ya alhamdulillah sebagian penginapan itu dipenuhi dengan pengunjung lokal. Mungkin ya kami pun mengucapkan berterima kasih kepada Pak Wagub yang gak henti-hentinya untuk datang ke Bukit Lawang. Dia mendengarkan keluh kesah warga Bukit Lawang. Setelah dia berkunjung ke Bukit Lawang ini, mungkin yang keempat setelah dia datang ke Bukit Lawang, ya alhamdulillah sekarang ini pemerintahan provinsi sudah memperhatikan Bukit Lawang, dan untuk kedepannya ya sangat besar juga dana yang digelontorkan oleh provinsi untuk menggeliatnya lagi wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung ke desa Bukit Lawang atau khususnya tempat wisata Bukit Lawang. Selama 2 tahun itu ya tidak ada sih gitu kan. Mungkin gitu kan, pemerintah ini kan dia terfokus untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke masyarakatnya gitu. Dia tidak ke infrastruktur. Ya alhamdulillah dengan kunjungan Pak Wagub ke Bukit Lawang ini ya yang insya Allah janji beliau itu bulan 5 atau bulan 4 ini sebelum Idul Fitri jalan dari Binjai ke Bukit Lawang insya Allah itu nanti tidak ada yang berlubang lagi. Itulah janji beliau. Ya kami berharap ya mudah-mudahan janji beliau itu ditepati. Ya selain itu ya kita berharap kepada pemerintah provinsi ya jangan hanya infrastruktur yang diperhatikan gitu kan. Ya kalau bisa dikombinasikan dengan SDM masyarakatnya tersebut gitu kan. Ya mohon ya ada pelatihan-pelatihan, tidak hanya terfokus ke satu seperti ya satu kegiatan. Kalau bisa ya ada beberapa kegiatan lagi. Itulah harapan kami. Ada event besar bang mungkin ke depannya yang menjadi terobosan mungkin di Bukit Lawang ini ya, sebagai pembuka. Untuk menggiatkan lagi wisatawan lokal ataupun mancanegara ya Pak Wagub akan membuat event besar di Bukit Lawang ini ya insya Allah kalau tidak ada halangan itu tanggal 13
Maret 2022 di sini ada event Bukit Lawang Jungle Trail Run, yang mana Bukit Lawang Jungle Trail Run itu dia dibagi dengan 4 kategori. Yang pertama kategori 5 km itu untuk family, 10 km itu untuk pemula, 20 km itu untuk junior, dan 42 km itu untuk master dan senior. Ya insya Allah kalau tidak ada halangan, ya karena dari IO, dari Aras Adventure, mereka memberi kabar ke kita itu bakalan ada minimal 500 peserta yang sudah mengantri untuk mendaftar ke link Bukit Lawang Jungle Trail Run. Warga Bukit Lawang ya selama ini ya dia ya inilah, atau dia atau dia mencari inilah job masing-masing, atau seperti ya jadi kernet bangunan, atau enggak dia ini kembali lagi ya bertani gitu kan, karena kan mayoritasnya warga Bukit Lawang ini dia kan income-nya itu kalau setiap ada pengunjung yang ada di Bukit Lawang kan, mayoritas warga Bukit Lawang ini menjadi pemandu untuk wisatawan yang berkunjung ke Bukit Lawang. Ya alhamdulillah untuk turis asing ya sudah mulai. Ya kami bermohon juga kepada pemerintah khususnya ya kalau bisa karantina itu jangan diperlama. Karena pun ya keluhan-keluhan oleh pengunjung mancanegara itu karena adanya karantina yang lama gitu kan. Ya sekitar 1 minggu, kalau bisa ya 3 hari gitu kan. Kan pada dasarnya mereka kan sudah mengikuti vaksinasi di negara mereka masing-masing. Ya, toh ya percuma aja ada PCR atau antigen. Nah, sementara dia mau terbang, dia mau menuju ke Indonesia, dia sudah melakukan PCR atau antigen. Dan dia sudah mendarat juga ke Indonesia, dia PCR lagi, antigen lagi. Kalau memang dia itu negatif, kenapa mesti di karantina? So, ladies and gentlemen, good afternoon. So, before I introduce you, so I apologize first to all of you. So, please, if you wanna come to Bukit Lawang, especially is a Bukit Lawang, please welcome. Yeah, because we are in most people in Bukit Lawang is ready to invite you to join us again, go to the jungle, do traditional rafting in the Bohorok River. Yeah, because most local people in here is already get vaccination from the government. Yeah, because like in here we always follow the rule from the government. What the government said, we do it that. Yeah, because we already a long time we not do our activity for seriously, we are miss our job anyway. Yeah, like orangutan also already call you to come to Bukit Lawang, so, especially for orangutan. So that's why like for the health protocol, so we must follow the rule from our jungle minister. So that means if we go to the jungle, we should use the masker. Yeah, we bring hand sanitizer, and please don't stay so close to the orangutan. I mean, keep distance. Yeah, so normally like
especially I mean like the good distance with orangutan and human, so that means it's a 7 meters. That's the good distance. B News TV.